استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، خصوصا إلى رحم المؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وأهل سلسلتنا إليه. إن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا وأهل بيتنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita sadaratan pada malam hari ini bisa kembali berkumpul di tempat ini, di majelis ini guna kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama bersilaturahmi serta kita sama-sama belajar atau mengkaji ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntutnya, yaitu ilmu tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu fikih, salah satu ilmu yang diwajibkan bagi kita saudara-saudara untuk menuntut ilmunya. Kemudian lagi salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita minggu tadi yaitu masalah sunat-sunat sebelum sembahyang, halaman 42. Sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang pertama disunatkan azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu bahasa kitanya iqamah. Sunat dahulu sebelum pelaksanaan sembahyang itu azan. Sudah azan hanya iqamah. Karena ada syarat azan lah di saudara. Yang kedua, sebelum sembahyang itu pula disunatkan bersiwak. Siwak itu banyak keutamaannya, di antaranya satu rakaat sembahyang yang dilaksanakan dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat.
bi ghairi siwak, tanpa bersiwak. Ada bahasa rakaat, 2 rakaat misalnya. Artinya sembahyang yang bersiwak itu lebih utama daripada sembahyang yang tanpa siwak 70 rakaat. Bersiwak ini, keutamaan bersiwak itu bisa didapat kalau kita melaksanakan siwak. Siwak itu bahasa kitanya menggosok gigi kita dengan satu benda yang kasar. Kain kah? Jeriji kawan kah? Bina kasar. Wadah. Jam jeriji mana dulu yang bisa apa ya lawan? Bersiwak aja. Sesuatu yang kasar kita gisahkan, tapi dengan niat bersiwak dapat keutamaan yang tadi. Yang terafdal bersiwak itu pakai kayu. Kayu apa? Kayu yang sudah kita kenal, kita ma'ruf sudah kita kenal, sudah kayu siwak, kayu arak namanya, kayu arak namanya. Kayak Rasulullah kan bersiwak pakai kayu itu. Kayu siwak itu kayak berapa? Ini pingko makanya. Jadi ukuran kayu siwak ini kan ada depan. Cuman yang bagusnya jangan lebih pada sekilan. Yang lebih pada sekilan, jangan kurang pada 4 jari. Habiskan 4 jari, kurang pada sekilan. Ganalnya banyak. Usahakan, nah idealnya jangan ganal pada ibu jari nih. Ganal pada mentong ya baik sudah tak. Jangan ganal pada ibu jari. Jangan halus pada kalingking, usahakan idealnya. Ini kan halus pada kalingking. Caranya apa nggak ya Pak? Ya bersiwak tuh. Bersiwaknya caranya pakai tangan kanan, 2 jari di bawah, 3 jari di atas. Jadi ada caranya bersiwak. 3 jari di atas, 2 jari kelingking lawan ibu jari di bawah, 3 jari di atas. Sunatnya dari Nabi gitu. Kadang kayak itu, kayak itu kan ya bejar. Dapat pahalanya, dapat pahalanya. Maka orang bagus, mau ibu potongan apa itu ibu serius. Kayak ini kan. Ini ada aturannya. Ini Rasulullah itu agama itu ada aturan supaya berbeda daripada ibadah lawan adat itu berbeda. Kita kan mengayahi yang suatu benda itu biasanya. Ayahi. Jadi berbeda untuk ibadahnya gitu. Walaupun dapat juga pahalanya, dapat juga keutamaannya, kayak itu dapat juga keutamaannya. Cuma yang bagusnya, Nabi bang sunnahnya itu, mengisangnya juga kayak aja, mengisang gigi itu. Siwak itu mengisang kayak gigi itu ada aturannya juga dari agama. Mulai sebelah kanan, mulai tengah sebelah kanan. Taruh kanan dulu, kanan sedikit, taruh kanan, 2, ada 8, tengah 8, jangan tahan, atas pulang, 3 kali, lainnya dari itu, lain dari itu, kadang sunatnya. Rasulullah itu pulang selain itu tadi atas, bawah, atas 3 kali, ada pulang ke langit-langit.
Lamun kada kaitu panggil dapat lah pahalanya dapat kada pakai kayu ini panggil dapat lah pahalanya siwak dapat keutamaan fadilahnya. Cuma yang afdalnya kayak padalnya kayak ini. Namun yang juga pakai ini kan cara Rasulullah. Namun pakai apa nih? Kain baju kada tinggal pisang aja ya Allah. Itu bersiwak sunat. Laula ana syukra ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya kada menyulitkan lawan umatku, niscaya ujar Nabi, aku suruh umatku itu bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sembahyang. Kenapa jarang jadi kayak itu? Keutamaannya luar biasa. Namun kita di dunia ini kita tahu belum keutamaan maka itu. Yang ada melihat ada dua benda, pahala itu ada bendanya belum kada dekat. Maksudnya itu kada kelihatan kita di dunia ini. Dan dosa itu juga. Jakainya kelihatan. Kelihatan dosa itu bilanya menggawi misalnya dosa berbau hawa misalnya awak bisa. Bilang gawi pahala misalnya ada misalnya yang bagus-bagus maka itu nyatanya sudah kosong neraka jangan yang lah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu kada ada yang sia-sia. Bila ada surga ada neraka, diciptakan surga ada neraka menghuni neraka kayak itu juga. Nah jadi tadi di antara sunat sebelum sembahyang yang pertama adzan dan qamat, karena penjelasan adzan dan qamat ada pertemuan berikutnya. Kemudian bersiwak. Yang ketiga memasang sutrah atau tanda sembahyang, sajadah atau punyanya kada bawa sajadah. Bilang sudah ada sajadah deh. Kalau yang kada ada anu juga, usahakan mencari kayu halat hendak nyaman tuh taweng ada taweng atau katihang. Jangan di mahara lawang. Di mahara lawang salah kita orang melalui itu. Memang ada boleh kan orang sembahyang perhatian sembahyang itu di malintas kita di hadapan orang itu ada boleh kan gitu. Makanya juga orang sembahyang itu harus diulah tanda sembahyang, tanda ciri bahwa kita itu sembahyang, sajadah kah atau menghadap katihang kah atau kataweng kah. Jadi ibarat ada nama lalu itu kan salah kita, artinya orang masalah namun kita sembahyang di rumah lawang kok. Kamu nama bawa kita ini salah terus. Nah, jadi sunatnya memasang sutra penghalang, artinya sebagai tanda bahwa kita melaksanakan sembahyang. Supaya orang itu tahu bahwa kita sembahyang. Namun pada kita ini kan sembahyang kita kayak itu tahu bahwa kita sembahyang. Kada ada orang melintasi besi ngajak. Lainnya di Arab itu kan di Makkah itu ada bang karena sembahyang itu ada kebetulan begitu. Jadi sunatnya diambil tanda bahwa orang itu sembahyang sutra halnya. Keterangan adzan dan iqamah disunatkan pada sembahyang fardu saja. Sembahyang wajib yang 5 kah? Itu yang sunat adzan dan iqamah. Sedang sembahyang lainnya disunatkan mengata as-salata jami'ah, tarawih, witir, lagi tak? Sembahyang hari raya, 2 hari raya, salata jami'ah. Nah, kalau punya adzan dan iqamah itu sembahyang fardu aja. Sembahyang lain itu as-salata jami'ah. Kemudian lafaz adzan kayak bagaimana bacaan adzan itu. Nah, begini hendak adzan. Nah, perhatikan lafaz kayak bagaimana lafaz adzan itu. Yang pertama takbir 2 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, sunatnya
diraih. Bagusnya diraih satu napas. Nang Allahu Akbar itu kan 2 kata toh. Itu di satu napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak itu. Jangan salah ya. Jangan salah. Coba. Jadi nang bagusnya disambung Allah lamun berpaget mau ya berpaget, cuma bagusnya disambung 2 kali lah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, syahadatnya 2 kali juga. Allah kita bagusnya itu menurut tajwid, non mati bertemu lam kan idgham bila gunnah. Asyhadu an la, asyhadu lah, jadi gak kenakan. Kalau nya adzan perhatikan hurufnya lah, asyhadu, jangan asyhadu lah. Man asyhadu sadu kena timbul banyak sadu di tangan misalnya. Asyhadu lah, asyhadu an la, nah panjangnya al-nya, la-nya jangan di al-nya salah. Asyhadu an, bagus apa? Jangan di al-nya. Walaupun ini bukan Quran, tapi alangkah bagusnya kita membaca pakai tajwid. Jangan di al-nya ma'ayun, la-nya la-nya itu boleh panjang. Karena situ mat kata mad jaiz munfasil, boleh panjang situ 6 harakat kah. Salahnya situ ilahnya panjang, ilahnya, tapi jangan juga terlalu panjang benar ilahnya tah. Illallah ujungnya tuh boleh panjang, batas 6 harakat boleh situ. Asyhadu an la ilaha illallah, boleh 2 kali. Jadi asyhadu an la ilaha illallah sanafas, boleh pula. Asyhadu an la ilaha illallah sanafas. Yang ketiga deh. Asyhadu an nun tasydid itu dengung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lahnya pula. Muhammadnya boleh, an-nya boleh, ba'yun. Asyhadu an boleh, na Muhammad boleh, ba'yun. Ya. Darunya jangan, darunya itu tanwin betul muratu ada gunnah kalau di tajwid, kada bagunnah. Kalau nya kawa jangan didengung situ. Lahnya panjang. Hayya, nah diusahakan azan itu hayya itu jangan di ayun. Kita menuruti tajwid aja, aja di makah itu panjang, kita jangan mana orang. Hayya, ya kita kalau tak ada, kita jangan. Walaupun ini bukan Quran, bagus, alangkah lebih bagusnya kita baca pakai tajwid. Hayya 'alas shalah, situ panjang aja, situ kada dengung 2 kali. Hayya 'alal falah, hurufnya lah ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi itu lafaz atau bacaan adzan. Jadi yang hendak adzan perhatikanlah huruf-hurufnya. Artinya supaya pas lah, nyaman di namanya. Bila pas tuh nyaman ya, kalau bila pas nyaman, bila nya kada pas lalu kada nyaman, kurang nyaman.
Ya bila pas itu pastinya mah. Lepas iqamah, lepas qamat pun kayak Pak. Qamat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kada saja bisa ditambahi waw. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sakit. Raitnya qomat ini bagusnya dirait. Kalau inyana azan tadi kan satu-satu, baris-baris. Kalau yang qomat ini yang bagusnya disambung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dipagar. Kalau boleh belajar dipagar boleh. Hai, yang bagusnya disambung. Namanya tahu, yang bagusnya disambung. Usahakan disambung. Boleh juga aja. Kupaget aku aja. Yang bagusnya kan masa ada apa yang bagus, masa ada yang bagus, soalnya kan ya kawe pasti yang bagus terus kan ada yang bagus. Nah jadi usahakan yang bagusnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Sambung. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jangan kaduka. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jangan kita kaduka kan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Janganlah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dal itu mati. Yang makan kalah qad yang kada kadu je kada kadu qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Lain qad qamatis salatu, qad qamatis salah, lainlah katakanlah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi azan satu baris dan azan itu yang bagus perlahan, jangan azan lagu qamat. Ini ada kan anak-anak pesantren sama ini tuntung azan. Apa azan lagu qamat? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa ini? Azan itu. Azan pakainya lagu qamat. Tahu kayak nak qamat lagu apa kan? Siap sekali. Qamat lagu azan. Syarat azan dan iqamah ini syaratnya. Yang pertama di sini ada 5 deh syaratnya. Yang pertama syarat azan, orang nak azan dan orang nak qamat itu syaratnya harus Islam. Sah azan kalau agamanya Islam. Kedua, tamyiz, harus mumayyiz. Mumayyiz itu apa jarang? Orangnya itu bisa membedakan, bedakan yang baik lawan yang kada. Tahu ini api, ini wadai. Besuhi juga bisa serangan, ada dibesuhi. Bacaan azan itu tahu lawan umurnya 7 tahun qamariyah. Itu mumayyiz syaratnya. Jadi syarat azan dan qamat itu 7 tahun qamariyah hijriyah. Lain Masehi. 7 tahun syaratnya lah. Umur 7 tahun tahun hijriyah. Syarat tamyiz ini lah.
7 tahun Hijriah. 1. 2, kalau bedakan yang baik lawan yang kada, artinya akalnya sempurna. Ini baik, ini kada, ini wadai, ini ape, ini bagus, ini kada bagus. Kalau bedakan usubi hila kawa surangan, usuba kami kawa surangan. Artinya mandiri sudah makan surangan kada disuapi tau. Mandiri banyak lawan banyak 7 tahun. Kalau umurnya 15 tahun dia, tapi kada kau mandiri dulu, kada kau bedakan dulu nang baik dan nang kada itu lain mau sebelum-sebelumnya. Jadi 7 tahun Hijriah. Syarat untuk azan dan qomat. 3, tertib itu susunannya jangan terpaling-paling. Jangan tadi dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau misalnya aja untuk hak beli biasanya aja. Lagu sudais. Iba Allah wa alaihi asyhadu an ini mana? Hayya 'ala shalah paling misalnya hayya 'ala falah dulu. Hayya 'ala shalah. Ini salah dulu nih hanya falah ada. Jadi gini nya falah dulu hanya salah. Kata hukum makanya gitu. Jangan ada boleh, ada sah azannya, tidak terpaling-paling lah. Ulangi bahasa. Jangan tak usah saja. Jangan asyhadu anna Muhammadar maunya lah. 4, berturut-turut antara kalimatnya, artinya jangan diam lawas. Soal berukuh misalnya, ada depan, asal saja berukuh. Masuk waktu kecuali adzan subuh. Ya adzan subuh boleh, kada masuk waktu. Itu lain belum lagi adzan sembahyang, cuma adzan maghrib masih. Ayat di dalam kamar. Menurut mahir di Makkah ada bingung aja. Cuma menurut mahir yang tadi bilang sini bingung. Jadi ambil sampai di subuh itu puasa nang enggak ada. Puasa kok azan deh. Sak sama di jam ini azan sudah sampai subuh sekali belum lagi setengah jam lagi. Menurut mahir sudah apa aja kita ini mahir sudah nyala deh tidak. Lawan azan ini lalakian dia kada tahu lalakian lah. Lalaki mun bibinian kerusakan azan. Bibinian itu langsung salat aja, jangan azan. Lawan azan dan sunat. Jari ini masukkan kata luang taringan. Dua-duanya bagus. Bila hayya 'ala shalah menoleh ke kanan, kepalanya jangan dadanya, kepalanya jangan dadanya kita. Bila hayya 'ala falah, kepalanya ulang ke kiri. Saya kata azan jadi kuwi Bawi ini semua ada diupahi belinya lagi. Belum lagi Bawi azan kena. Kayak beda ya kata. Pada sesak nafas saya ini. Tangan juga punya Bawi. Misalnya salonnya biji. Bayinya yang bacaan bayi jangan sakit. Kasihan sebenarnya. Lupa lu bayar ulah keren. Yang baik yang mata. Bangkang sekali bayi bangkang baca saja. Paket sekolahnya misalnya. Maka itu ya gak bisa gini.
Rupanya begini kalau kayak itu ini, kalau ada dulu jangan lah kasihan penyu ya saya. Mana nanti yang kalau main lah, oi, hati-hati dong. Nama jadi. Kok najit? Lakatan gawe anak, jet, lakatan seorang lah. Ya benar. Nah, lelaki, sekarangnya lelaki, lagi lah. Islam Umayyis ini usul-usul dia serangan, jadi nyata itu dulu ini. Tertib, sulamnya jangan terlalu paling bilang betul-betul, jangan tadi lawas masuk waktunya sembahyang. Nah, nanti kalau masjid itu bunyi sudah masuk ke waktunya, jangan azan, jangan dulu, karena dulu-duluan, belum 5 menit lagi, ajar minyak dulu, supaya jangan terlalu kawan. Jangan sampai ya kan dulu waktunya, ya. Jangan dulu, bagus-bagus saja. Doa sesudah azan dan qomat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Hai Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan, berilah penghulu kami Nabi Muhammad karunia dan kelebihan dan pangkat yang tinggi, dan berilah kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah orang yang tiada menyalahi janji. Itu aturan kita hendak melaksanakan sembahyang. Nanti masalah sembahyang habis ini lah. Sama salah lagi lah. Karena ini wirid kan di dalam sini lah. Insyaallah kan minggu akan mulai berlakukan masalah wirid. Nah kan bersembahyang itu kita berwirid. Apa bilang keutamaannya bacaan-bacaan wirid itu kalau kawan kita berwirid lah. Bersembahyang itu jangan langsung push. Bagusnya tak. Kalau ini ada keperluan, ada masalah apa? Kalau misalnya anak atau hendak pameh, atau nak berhirat dengan santai aja deh, bagusnya. Jika paling gak ada yang tiga kan? Hanya karena insya Allah minggu akan bawakan. Nah, fadilah atau keutamaan wirid. Kemudian di sini khawatir kali dahulu lah, mungkin di babnya lain lah. Ada salahnya karena minggu insya Allah belum bawakan. Karena kita bacakan menempalang sedikit masalah apakah wirid, keutamaan wirid lawan sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah itu kayak apa? Habis kalau sama-sama seperti kita perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sembahyang ini perlu kita ketahui kayak pegang bibinian. Jangan-jangan kita selama ini sembahyang kayak bibinian gawian kita gawi. Yang pertama untuk lelakian yang merasa lelaki lah, melenggangkan dua siku dari dua higanya. Higa itu sisi atau lambung. Siku lawan lambung itu dilenggangkan, dan melenggangkan perut dari pahanya di waktu rukuk dan sujud. Waktu rukuk dan waktu sujud siku lenggangkan dari lambung, paha lenggangkan dari perut. Waktu sujud tak. Jangan ada bibi ini kan berkiok minta. Nah, bibi ini berkiok minta. Ada kita kan lagian kan berulang sedikit. Manfaatnya ada biar apa supaya bau ketiak orang sedikit. Sabak baunya. Nah ini itu diselut bagusnya itu aturannya lagian belain bibinian. Tapi jangan juga terlalu luak itu haram pawa. Pokoknya halusnya terus awak. Terlalu itu ya kalau itu makin jadi selnya nih pawanya halus. Nah orangnya banyak sesak.
menyangka itu keadaannya ini berapa sedikit, jangan terlalu makan itu jangan kasihan orang kan. 2. Bernyari pada tempat yang disunatkan bernyari. Ada lalakian kayak gini, bernyari lalakian maghrib, isya, subuh, lalakian bernyari. 3. Menegur imam dengan mengata subhanallah. Kalau binian jangan menegur imam tak salah nih, jangan subhanallah, binian jangan. Dengan mengkhasat zikir. Jadi kita bagi nama menegur imam subhanallah yang tak salah nih, itu niat hati zikir kepada Allah. Jangan niat hati menegur imam. Bila niat hati menegur imam, jadi biar niat hati itu zikir. Itu kan subhanallah kan bacaan zikir. Jadi niat hati zikir. Imam itu nah Allahu Akbar niat hati zikir. Tambahi panjang niatnya supaya makmum ini tahu kada apa asal ada niat hati zikir. Kalau nya semata-mata memberitahu lawan makmum aja, Allahu Akbar berpindahan parah kan? Nah, jadi yang jadi imam Allahu Akbar berpindahan kan? Niat hati zikir lah, semuanya itu niatan zikir. Mana tadi? Entah balik. Nah, jadi tadi lalakian nama nagur imam nada salah niat qasad zikir. Jangan hati nagur imam. Imam tak salah lah minta itu subhanallah. Jangan niat zikir. Lamun zikir banyak tapi saya sekaligus nagur imam kada apa. Lamun tunggal niat nagur imam itu nada salah. 4. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Andai kata pian kadede pakaian anu ureutan basahan atau kadede bisi. Ada panah, ada bisi. Andai kata misalnya ada apakah timbul kadede lagi pakaian nih sambayang ka alih timbul salawar anu ada salawar ayam. Salawar culuk pusat tutupi. Nawan nantuhut nggak sampai nantuhut nih, usah sesuai yang sudah. Aurat lalakian nggak cinta. Nah, jadi aurat lalakian antara pusat dan lutut. Kalau perempuan bang kayak apa? Yang pertama merapatkan sebagian anggotanya dengan sebagiannya. Ya tadi siku lawan lambung. Parut lawan paha. Waktu rukuk dan sujud itu si bibinian berapat. Ya berapat dah. 2. Bibinian jangan bernyari di dekat laki-laki yang lain. Namun ada laki yang bibinian jangan nyari bacaan sembahyangnya. 3. Menegur dengan bertepuk, memukulkan batin tangan kanan kepada zahir tangan kiri. Batin zahir tangan kiri ini saja nih. Makanya kan dibedakan antara adat lawan ibadah tadi. Kalau adat kan bertepuk itu adatnya bertepuk itu. Jadi aturan ibadah itu belain bertepuk kayak juga itu. Ada ketika tamaran ya usahalah mamai ya. Dan tamaran punya ada makmum lelaki itu lelaki kan namanya itu begini yang mana gue situ aku di sini misalnya bibinya ada ingat ya lelakian panal sebelatan karena lelakian sebelatan ya panal sebelatan lagi kan busuk sebelatan anu kada sadar imam salah tak binian aku di belakang binian sadar ya apa itu
Kadang ada ingat sejamaah pasti ada ingat. Ada mau ada orang banyak pak. Imamnya ada ingatnya imam tuh manusia penjual. Mau jalan lain. Kemudian di belakang pulang kena banyak ya banyak. Si batawannya dibuncul itu kan anak ingat. Bisa tak dibuncul orang subhanallah. Imam pada nama kejar. Sambung makan. Yang mereka tahu nyanyi kan subhanallah. Asal ada mungkin mah ada dan namanya ada dan nang sadarnya sadar mungkin oleh. Yang keempat, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan serta zahirnya. Pibinian itu aurat pibinian muka selain muka dan tapak tangan. Zahir. Dalam sembahyang muha berbuka, tangan berbuka. Selain itu aurat kada boleh dibuka waktu sembahyang di dunia ini. Habis tak. Jadi insyaallah mangkaina ulama menyimpang sedikit masalah zikir. Zikir yang biasa kita baca sesudah sembahyang lawan masalah sunat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Sembahyang rawatib banyaknya ada keutamaannya yang biasa. Adakah yang hendak ditanyakan kalau orang jelas? Azan itu imbang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya benar asyhadu an la ilaha illallah itu namanya tarjah. Tarjah itu biasanya ulang kita jadi begini dulu dibilang banyarin. Kemudian yang bakuleng tadi dua kali. Hayya 'alas shalah. Kembali. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kapalannya lah. Yang dadanya tadi. Hayya 'alal falah. Lagi. Waktu azan kita disunatkan menjawab kayak apa bacaan azan tadi. Ujar azan nama azannya Allahu Akbar Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar Allahu Akbar. Kita turuti bahasa kitanya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga dengar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada sebagian ulama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan ada yang lihat biasanya rajin ulama ngucuk ibu jari kemudian disapuakan ke mata. Nah itu memang ada yang bacaannya apa? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah atau Muhammad Rasulullah. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Itu kan biasanya gitu. Jadi kan sunatnya kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali. Sekali panjang,
bagusnya hanya 2 kali kalau orang mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah 2 kali itu menyapu sunat kita ada faedahnya itu. Ada kali kejadian melihat dah orang ajan di masjid dia bilang sembahyang Jumat hati-hati ada orang azan ada itu minta itu tuh bacaannya marhaban li habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sebuah kamu tak sekali 3 kali sampo bisa. Kemudian terulang hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Sahutan kita hayya 'alas shalah ayat 7 hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah sama dari Allah sama. Kemudian yang lain apakah? As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa bararta ma damatis samawati wal ardh. Sadaqta wa bararta ma damatis samawati wal ardh. Ada apa aja? Sadaqta wa bararta. Kemudian kalaunya qamat qad qamatis salatu qad qamatis salah. Nah tadi apa hukumannya yang mana tadi lah apa tadi as-salatu khairun minan naum sadaqta wa bararta. Kemudian hanya qad qamatis salatu qad qamatis salah aqamaha ada azan boleh udah diingat aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu kalau ini ada hafal sepanjang itu aqamaha Allah wa adamaha ingat situ itu qad qamatis shalah sunat memandang kita menjawab kayak itu ada kali kita lain sama jadi semuanya Allah sama la ilaha illallah la ilaha illallah sunat itu makanya bisa lagi kijit nanda kayak mah belum wudu azan kayaknya tadi doang itu kan ini mau angin tuh belum. Kalau bicara boleh katanya boleh nang bagusnya jangan kada wudu. Kalau bicara boleh kada wudu, cuman nang bagusnya azan itu kan ibadah. Azan itu kan ibadah. Masa ada wuduan lamun tahu desak tadi kada ada azan dia bisanya kada ada azan dia bilang dia wong kamatan sudah. Soalnya bangun guring masih berendok tidak mandi jibuk anu mandi betang kamatan soalnya mandi pulau tahu nih tahu jibuk anu mandi nih ya pun bicara boleh ya cuman ada bagusnya wudu bagusnya karena azan itu ibadah. Kalau tabah desak ya tadi itu contoh tabah desak tadi boleh hai lamun berabut tuh lain tabah desak tabah desak aja lain desak tuh ya yang baru tunjulan biasanya rajin kan tunjulan tuh lain berabut
datang Dewi album Dewi mau bicara boleh tapi orang bagus lah, orang bagus karena itu ibadah. Jadi azan tadi yang bagus tadi, suara bagus, suara kayak kambing kadingan. Namanya suara bagus tuh kan ya azan tuh. Lalu tahu dia sedikit pergi suara baru nih, bawi di mana bawi azan. Aku kadang banyak kali kalangan. Nah, ayo bagus. Banyak kalangan. Siapa gitu? Kalau di Kokong Batu kalau mau. Subuh ya kena. Lampak tuh bunyi masih kuningan. Kau ngajar dulu. Jadi pas. Habisnya tagih lagi. Aku coba dia aja bang. Nana semalam lah. Bunyi orang dalam sudah. Kalau mana kita ada bunyi. Aku bilang aku aja. Aku sabu aja. Catat tuh ya. Kira nih BTS yang hari ini harungan loh. Mantap. Nah, jadi suara bagus, lalu gaya itu panggilan sembahyang mantap, suara tetap bagus. Saya bawain bagus, sembahyang suara bagus. Ya. Usin kan deh, waktu berbawain nih. Pesan, ikaw suara kamu kan deh, waktu berbawain. Kalau sih nama aja dulu. Oh ya, juga enggak. Jangan sekali nafas kamu ya. Ibu mulai awal sampai habis. Sekali nafas aja. Ibu mengikat saya habis. Aku kami. Nggak ada kalau kita. Niat azan. Yang pertama itu niatnya ikhlas karena Allah untuk azan tuh, karena itu ibadah. Keutamaan azan itu luar biasa. Karena pada hari kiamat orang tua azan itu panjang dulu. Nah kata, kamu di dunia panjang dulu ada bagus. Jadi akhirat orang azan itu diberi Allah Subhanahu Wa Taala keutamaan panjang dulu. Ini ada menggunakan bagus ya panjang dulu tapi baik bagus bisa itunya. Keutamaannya luar biasa lah, Boy. Artinya itu membawa orang sembahyang, membawa orang datangan ke kalanggal atau memadakan ke orang bahwa sepatu sembahyang sudah sampai. Jadi niat karena Allah Taala dulu. Bukan sekedar niat memadahkan sampai di waktu sembahyang. Di samping itu niat ibadah itu karena Allah Taala. Kenapa lagi? Bisa tutupain aja. Jadi insya Allah minggu kena belum menempat masalah zikir, keutamaan zikir dan sembahyang praktik insya Allah. Dan ada umur-umur kan? Kalau dia tahu الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين
قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اختم باحسن ختام دهدنا للصراط وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين رب حينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زهرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره في جميع الطاعات والعبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم 네, 따라다.